Saya pernah terbang pakai ini 3100 mdpl. Wah, ini Gunung Slamet ya? Sumbing, Pak. Oh, Sumbing. Tapi Sumbing. startnya dari pos 4, Pak. Cuma yang namanya aturan dibuat untuk dilanggar, Pak. Demi sebuah konten estetik, Pak. Itu dia aturan untuk dilanggar. Aduh. Biasanya, Pak. Ya, Seringnya bener memang itu. kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. Inha. Kali ini kita podcast on the spot. Ya, luar biasa ini suasana yang indah sekali ini di Sejuk ya, Pak? Iya, Batu Raden, ya. Oke, kali ini suatu keberkahan ya, tidak sengaja ini ya. Saya ketemu pokoknya luar biasa nih, kita akan bahas tentang drone. Nah, kali ini kita berkenalan dengan Mas Afif. Oke. Iya, terima kasih Mas Afif. Ini silaturahim perdana ya, Mas. Iya, betul. Dan saya baru kenal kali ini gitu ya. Tapi nama di Purwokerto, di Banjarnegara, di dunia drone udah luar biasa. Wes. Wah, hiperbol nih. Harus gitu, Mas. Marketing. Marketing. Ya. Oh, S3 Oke. marketing. Ya. Mas Afif, ya, mungkin awal mulanya, Mas, seneng drone apa? Hobi, Pak. Oh, nah Hobi. ini suka saya ya. Hobi yang Kalau sudah- ditekuni. Kalau sudah passion, hobi, ya, mau kemanapun dilakukan. Gitu kan, Mas ya? Nah. Cuma hobinya itu banyak penolakan, Pak. Awalnya banyak penolakan. Oh gitu, aduh ini udah biasa itu Mas. Kalau penolakan tuh justru jadi satu apa namanya ya, trigger, gitu kan? Stimulus. Buat lebih Stimulus, baik. trigger ya buat untuk kenapa saya ditolak? Nah itu kan Mas. Nah, Mungkin tempatnya yang salah, Pak. tapi dibalik penolakan, nah ada apa? Ada kemudahan. Itu maksud saya. Oke, nah selama ini apa Mas drone yang mungkin yang sudah dikerjakan? Kalau Yang drone ini cerita, tahun Mas. 2024, 2025 saya pernah ngerjain media partnernya Funwalk Alfamart bertemu di Gor Satria Purwokerto. Itu langsung dari Alfamartnya japri ke saya DM Nggak pusat. Alfamart Pusat. Namanya Om Ashari Akbar Hmm. dan dia alumni Unsud, Pak. Wah luar biasa ini. 10 tahun di Alfamart Apa dia itu udah jadi proyeknya, Mas? kreatif lead Oh, Creative Lead di Alfamart. di Alfamart Nah, Pusat. Kebetulan membuat sesuatu di Purwokerto waktu itu. Ada event ulang tahunnya Alfamart. Oh, berarti maksudnya mau meliput acara dengan Ah, drone. Ada konsernya NDXE juga. Oke, itu salah satu dulu yang pernah Ah. dikerjakan ya. Terus juga ada gatheringnya kantor pajak Temanggung. Kantor pajak Temanggung juga sudah. Nah, terus kolaborasi sama PT Bima Sakti Menara Konsultan di Yogyakarta. Oke. Kita dokumentasi tower, inspeksi tower. Hmm, Towernya punya PT Mitratel, ya. anaknya Oke. Telkom. Ya. Jadi memang istilahnya kalau drone ini apa ya? Projectnya itu project ya di pemerintah ya di government. Di pendidikan, instansi. pendidikan di Alhamdulillah belum pernah dapat. perguruan tinggi ya? Belum. Belum. Ya, ini Mas. Pak, ini ada Pak Kajur nih ya. Semoga nanti ada di slot Mas untuk buat profil Mas, ya. Dan artinya drone ini sekarang lagi ini ya booming ya Mas ya. Lagi booming, makanya kementerian itu menerapkan Sidopi, Pak. Apa itu si Sidopi. Apa itu? Jadi semacam SIM-nya kita ngedrone. Jadi kalau di Indonesia itu kan kalau ada mau ngedrone Let's say, lisensi, SIM. sertifikasi. Lebih tepatnya itu surat izin terbang. Wah, Surat izin mengemudi kayak gitu. Si Dopi surat izin terbang. Oke. Penerbangan tanpa awak. Ujian dulu dong. Ujian, cuma ini apa ya? Kita tetap harus bayar buat pelatihannya. Jadi nanti kita dapat sertifikat, nanti kita bisa unggah di situ. Oh, Nanti iya. kalau kita udah punya Sidopi, kalau kita mau terbang di tempat-tempat yang itu OVN, Iya. objek vital nasional seperti Monas, Ring 1 Jakarta, kalau kita bisa ngupload sertifikat permitnya atau perizinannya, kita bisa terbang di tempat tersebut. Lolos. Lolos. Iya. Kalau nggak ada itunya, biasanya GPS 0 Hmm. atau tidak dibolehkan terbang Otomatis ya. otomatis seperti bandara, pelabuhan, terus mabes atau pangkalan militer kan nggak Nah, dibolehkan. ini namanya security ya, Nah. untuk keamanan ya. Kan beberapa tempat itu ada yang namanya jammer, Pak. Jadi pada saat Januari kemarin itu saya kan ikut, alhamdulillah foto saya itu lolos masuk DOS Aerial Photo Competition, saya masuk 47 besar. Tapi saya nggak cuma ikut pameran doang. Jadi saya
terbang bareng sama komunitas drone Jakarta, jadi sedikit banyak belajar tentang jammer. Oke. Jadi di ring-ring Jakarta itu, terutama ring 1 banyak gedung-gedung yang pakai jammer. Cara kerja jammer juga ada yang dia buang Pak, buang sinyal drone biar drone itu nggak bisa ke tempat itu. Atau yang kedua itu traktor beam, dia narik. Biasanya ditarik itu buat dicari tahu ini pelakunya siapa. Tahu ya? Kayak yang di alun-alun Kidul Jogja kalau ada upacara adat biasanya ada petugas keraton yang dia bawa senapan jammer. Bisa Dia tuh tembak. narik, Ditembak. ditembak tapi ditarik sinyalnya biar dia itu landing di alun-alun. Nanti diambil micro SD-nya sama drone-nya dibuka. Kan ada kalau setiap Tapi nggak punya dirusak. Drone-nya nggak. Nggak. Dilepas lagi. datang ke rumah dengan modus lain. ini hanya gitu Jadi ya. kalau kita terbang di satu tempat tanpa izin, misalkan di pembangkit listrik atau apa kayak gitu, atau event yang itu khusus, Iya. harus ada izinnya. Biasanya kalau drone-nya kena cegat atau kena aparat, biasanya kita didatangi rumahnya Pak. Kayak dikasih apalah. Jangan Hmm. atau mungkin Akhirnya. kalau emang acara itu kaitannya udah melanggar hukum, misal kita terbang di kawasan ring 1, contoh Istana Kepresidenan, waktu itu securities-nya lagi nggak rapat kan, biasanya drone kadang-kadang masuk. Nah kita biasanya petugasnya itu ngeliat dia udah ngambil apa aja sih. Yang paling parah jammer ketiga Pak, Iya. power cut off, Itu diapain Mas artinya? sinyalnya dibunuh, langsung terjun bebas, hancur. Hancur dong. Jadi pertama itu wipe away, buang, yang kedua traktor, Ya, ya. yang ketiga power cut off. Ada Yang 3 hal bahaya. ya kalau mau menerjunkan drone ya. Mm-mm. Tapi di komunitas drone udah tahu ya, maklum ya. Cuma yang namanya aturan dibuat untuk dilanggar Pak, demi sebuah konten estetik Pak. Itu dia aturan untuk dilanggar. Aduh. Biasanya Pak, Ya, seringnya bener memang itu. kayak gitu. Benar. Seringnya Itu emang nggak kayak hanya gitu. di dunia itu ya, dunia mungkin yang lain juga, Pak. Nah, jadi saya kenal salah satu fotografer, aslinya itu dari Cilacap, namanya Om Gunarto. Bapak bisa lihat IG-nya, dia itu terbangnya memang dia sudah Nggak apa-apa disebut drone-nya nama udah ya. di Om Gunarto Song namanya. Om Gunarto Song ya. Tapi dia proyeknya udah sampai Cina Pak. Wow. Drone-nya udah Keren ya. drone seharga 2 Nmax terbang. Jadi kebetulan sekarang dia pakai Mavic 4 Pro. Jadi dia itu spesialis, saya bilang dia spesialis Iya. untuk drone terbang tinggi, high altitude. Artinya kan drone-nya, coba lihat drone-nya Mas. Drone. Ini masuknya drone. Ini drone-nya ini, guys. Guys, ya. Ini sensornya termasuk setengah terbang inch. tinggi berapa ketinggian ini? Saya pernah terbang pakai ini 3100 mdpl. Wah, ini Gunung Slamet ya? Sumbing Pak. Oh, Sumbing. Tapi Sumbing. startnya dari pos 4 Pak. Oh, ya, bukan nggak dari apa-apa. bukan Ya, dari ya. base camp. Nah, Jadi- kalau yang pilihnya Mas yang dari Cilacap tadi berapa tingginya sampai ketinggian jadi mungkin obrolan nanti di belakang, dia itu Iya. semacam kayak GPS-nya di unlock. berapa? Oh. Jadi dia bisa terbang 500 meter plus. Iya, mana? Ya. Kebetulan ini belum di unlock, jadi cuma 500 meter. Ah. Jadi keahliannya dia bisa mendokumentasikan gunung utuh dari puncak sampai sebadan badannya. Ya. Saya sering di YouTube itu ada yang sering ngedrone gunung itu. Dari mana ya? Di Jawa Barat atau Bandung ya? Kalau itu kalau nggak salah, kalau boleh sebut nama, namanya salah satunya itu ada Om Andrea Ramadan sama Oh, itu orang ya? dari Semarang Iya. itu Itu Om sering itu. KPS Vlog atau nama lengkapnya itu Om Christian Budi Santoso. Saya pernah ketemu beliau di Merapi tanggal 21 Agustus Pas dia ngambil drone. 2024. 2024. Iya. Jadi Jadi juga ini ya, artinya kalau di gunung kan panas semua atau ke atas kan bahaya gitu loh. Semakin ke atas anginnya semakin kencang, Pak. Oh iya ini ya. Dan pada saat saya ketemu Om Chris itu saya dapat foto Gunung Merapi utuh dari puncak sampai badan gunungnya, langit biru. Tapi qadarullah ya, Pak. Hari yang sama cuma beda jam, drone-nya Om Chris itu jatuh di kawah Merapi. Itu resikonya kalau pakai drone, salah satunya seperti itu. Jadi kita harus tahu. Itu bukan 3 hal tadi ya, bukan diganggu tadi ya. Yang tak jatuh tadi bukan kalau itu diganggu ya. jammer itu lebih Alam. jammer itu lebih ke sekuritas dari pemilik tempat. Tapi kalau yang jatuh ke kawah, Alam. nabrak pohon itu alam atau human error juga bisa, Pak. Iya. Bukan atau mungkin ada sesuatu. Gunung kan biasanya Ada emang, Pak. Tapi memang saya pada saat saya collab sama Dinas Pariwisata Banjarnegara di Purwokerto ditolak. Ah ya. Jadi saya itu dikasih tahu sama warga lokal situ, caranya ya empunya kita nggak dibolehin terbang persis di atas candi. Oh, itu. Karena yang namanya mungkin di Saru lah, peradaban, orang Jawa lah ya. orang Jawa. Iya, Kalau jangan. orang Jawa
ojo ngeburke nang pas dhuwure wong salat ibaratnya kados niku. Jadi iya. kata Iya. orang Iya, yang iya. gitu. Jadi kayak ada energi yang tegak lurus dengan langit. Hmm. Jadi kita nggak dibolehin pas di atas stupanya. Iya. Ini dia istilahnya Habluminallahnya ya. Langsung jadi, ya. Kebetulan kalau candi kan non muslim, jadi Iya. kita tetap menghormati. Iya. Terus Dia juga ada aturan sendiri lah ya. ada. Terus Iya. juga di Gunung Merapi juga ada yang namanya pos 2 Labuan Merapi. Biasanya dipakai buat acara-acara adat. Ritual. Biasanya, nah dengan saya sebagai freelancer Pak, saya jadi tahu. Jadi kalau misalkan Kan harus tahu ya Mas ya, karena bahaya kan. bahaya dan Penerbangan kita drone tidak menghormati tahu medan. medan. Nah, itu harus dipelajari dulu ya. Iya. Iya. Jadi yang paling baik, lebih baik drone kita nabrak pohon atau hilang daripada drone-nya ngejatuhin orang Pak. Bisa jadi perdata. Ada ya, sudah ada undang-undangnya deh. Karena misalkan kalau kita ngedrone ada kecelakaan, ada air flag crash atau gimana, drone-nya ngejatuhin orang, kan takutnya paling minim Pak, baling-balingnya itu kena tangan atau organ tubuh. lumayan ya. Kan itu putarannya drone bisa sampai 5.000 sampai 10.000 RPM. Kalau kena tangan bahaya banget. Teman saya di Bandung pernah ada kejadian tangannya sampai dalam Pak. Ini udah mau putus jempolnya. kena ini baling-baling. Kena baling-baling. Jadi Aduh. pada saat dia di drone-nya itu critical baterai Pak. Baterainya udah mau habis. Tapi dia susah landing, mau nggak mau kan dipegang pakai tangan. Kok taruhlah Pak, tangannya yang kena baling-baling Pak. Set gitu Pak. Iya. Mungkin kalau putarannya mode sport lebih kenceng lagi mungkin bisa hilang Pak jempolnya Pak. Padahal itu cuma plastik gitu loh. Keren. Oke Mas, sekarang Mas, ini Oke, Mas Afif siap. kan ada usahanya ini ya. Saya tadi dikasih kartu nama ini guys. I'm Afif. Nah, ini usaha nama brandingnya apa Mas? Jurnal backpacker Pak. Jurnal Backpacker. Itu sebenarnya branding Instagram saya. Oh berarti di Instagram namanya Jurnal Backpacker. Mafif Teh. Cuma kalau ditulis jurnal backpacker juga ketemu juga. Nah itu SEO-nya saya. Oh oke ya. Luar biasa nih ya. Mungkin bagi Mas Afif drone ini kayaknya sudah menyatu ya. Passion saya Pak, Iya, kayaknya menyatu artinya kayaknya tiap hari kalau nggak ngedrone itu gimana? kayak ada yang kurang Pak. Maksudnya ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau ngedrone itu bukan cuma buat konten estetik semata. Jadi kadang-kadang kita taunya ngedrone ya buat wedding, kita mendaki gunung, buat konten estetik. Padahal sebenarnya kita bisa jual karya, bisa pakai link kalau yang Indonesia, cuma potongannya lumayan 5%. Atau dijual ke platform luar negeri, bisa Adobe Stock, Shutterstock, Getty Image. Dan yang paling keren yang ketiga ini, buy direct, dibeli langsung oleh klien dengan harga yang fantastis. Sudah pernah Mas? Alhamdulillah belum. Nah, Jadi kalau tapi ada ya? ada Di kesempatan Indonesia banyak ya gitu ya? ada. Jadi saya ikut komunitas namanya Instan Nusantara. Ada teman dari Solo Raya regional, fotonya dibeli 10 juta satu foto. Satu foto? Satu foto 10 juta. Tapi kita transfer ownership, transfer copyright-nya. Jadi terserah pembelinya mau dipakai buat apa. Yang penting amannya sih fotonya kita hapus lagi Pak. Fotonya kita hapus. Iya, biar untuk Atau aman. Atau fotonya sebagai koleksi kita. Buat pitching ke klien baru bahwa saya pernah bikin foto kayak gini dan dibeli sama klien ini. Jadi portofolio itu lama-lama kebentuk juga. Iya, oh iya, karena memang jam terbang ya Pak ya. Kalau yang tadi dicerita dari mana tadi? Klaten ini? Siapa? Mas Reski Pradata. Dia itu full time microstocker. Jadi kerjanya freelance tapi full time. Tapi kerjanya jualan foto. Bingung nggak Pak? Bentar. Apa itu? Microstocker. Microstocker itu apa Mas? Microstocker itu platform yang ada di internet buat kita jual karya mulai dari foto, image, audio, vektor, PNG, termasuk konten AI juga ada. Webnya apa namanya? Adobestock.com. Adobestock.com. Namanya Adobestock. Cuma situsnya namanya stock.adobe.com. Free page sama, hampir sama. Free page sama, cuma kurasinya ketat. Kalau yang apa tadi? Microstock tadi yuk, semua boleh ya? Semua boleh, yang penting lolos kurasi, dilolos sama reviewernya, udah langsung masuk marketplace. Laku nggak laku terserah. Nah itu laku nggaknya kita harus pisahkan Pak. Jadi ada yang namanya metadata. Setiap foto. Nah, itu ini nih yang keren nih, metadata gimana Mas? Jadi foto yang bukan AI pasti dia punya metadata Pak. Nah, berarti untuk membedakan ini foto AI dan tidak di metadatanya. Nah, Jadi metadata itu ada banyak. Yang pertama kalau buat jualan foto itu keyword, kata kunci. Terus title and description. Kemudian kategori. Itu metadata yang umum kita buat jualan. Cuma ini AI juga punya Pak. Kita bisa ngisi manual juga. Cuma kalau metadata yang built-in dari foto itu sendiri itu adalah EXIF Pak.
extensible image format kalau nggak salah Iya, singkatannya. Jadi metadata yang udah built-in pada saat kita membuat suatu karya. Iya, iya. Mulai dari settingan kamera, serial number kamera juga masuk Pak. Di situ ya. Koordinat, shutter speed, Iya. mata rana atau bukaan, kemudian ketinggian kalau kita pakai Iya. drone. Terus kalau kita pakai kamera yang profesional, contoh Sony A7R atau Sony A7 Mark V, Sudah bisa ada Dan di dalamnya. giroskopnya ada Pak. Dia pakai Bawaan. kayak semacam waterpass, koordinat Oh, iya, X-nya waterpass. berapa, Y berapa, Iya, Z iya. berapa. Berarti memang kalau apa namanya di dalam dunia perfotoan dengan drone dengan AI itu udah jelas ya. Ya. Pasti orang tahu ya. Ah. Ini AI, ini jelas foto asli. Jadi AI itu kalau saya ngelihatnya gini, kalau dia itu terlalu cantik dia AI Pak. Kulitnya terlalu mulus, sementara Ya. kameranya kok kayak kamera biasa aja, kok dia Oh, mulus udah banget. langsung Dengan tempatnya yang Iya. bukan studio ready, Iya, kok iya. dia halus banget. Berarti ini AI Pak. 90% saya yakin di itu AI. Iya, karena sekarang manipulasi kan mudah banget. Suara aja dimanipulasi bisa. Mas. Grok Pak, Nah, itu langsung dia. jadi. Iya, luar Cuma saya biasa. nggak begitu setuju sama Grok Pak. Kenapa? Dia terlalu OP Pak kalau buat orang Indonesia. OP? Pak. Overpower. Dan bahkan Bapak pernah ngalamin nggak di Instagram itu ada orang yang suka menampilkan selfie pakai wajah, tapi yang like om-om Pak. Wah, ada bahayanya. Itu padahal konten AI. Almighty ini. Kontennya udah AI, dia menjual banget dari segi visual, tapi banyak orang yang masih tertipu. Halo Kak, boleh kenalan nggak kayak gitu? Oke, Rumahnya di ya. mana itu? Banyak banget. Oke, ya, ya. seperti itu. Luar biasa ini ya. Oke, siap. Ini mungkin next time ya Mas ya. Kita bisa. Ini tidak terplanning ini tapi nggak apa-apa ya. Ketemu dengan Mas Afif ya, sang pakar drone luar biasa yang Antusias sudah- sih Pak. Ah, Antusias aja. pokoknya alhamdulillah sudah karyanya ya. Semoga berkah selalu Mas Afif, terus sukses untuk berkarya untuk Siap. kemasyarakatan umat. Kami, saya dan Mas Afif, Dr. Inha, jangan lupa Subscribe. subscribe, like, ya, komen.